Ada yang menarik dari perkembangan terbaru kasus ijazah Jokowi. Bukan karena ada bukti baru, justru karena buktinya itu-itu aja. Yang berubah cuma satu, tekanannya. Sekarang Yusuf Kala mengatakan polemik ini sebenarnya sederhana. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya. Selesai. Alasannya juga terdengar masuk akal. Supaya polemik tidak berlarut-larut. Supaya publik tidak terus bertanya. Supaya semuanya cepat selesai. Sekilas logika ini benar. Tapi kita uji pelan-pelan. Pertama, apakah benar kalau ditunjukkan ke publik pasti selesai? Belum tentu. Karena kalau dasar masalahnya adalah ketidakpercayaan, maka bukti tambahan tidak menjamin apa-apa. Hari ini ditunjukkan, besok diminta lagi. Dengan sudut pandang berbeda, dengan pihak yang berbeda, dengan standar yang berbeda. Kalau seperti ini bukan pembuktian, ini pergeseran standar. Yang kedua, apakah pembuktian harus dilakukan di ruang publik? Dalam hukum, jawabannya jelas. Tidak. Pembuktian dilakukan di forum resmi, dan itu sudah terjadi. Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan dengan data akademik yang jelas. Bareskrim Polri menyatakan ijazah tersebut asli, diuji secara forensik, dinyatakan identik, tidak ada unsur pidana. Dan dalam proses di Polda Metro Jaya, ijazah itu sudah ditunjukkan dalam gelar perkara. Forum resmi. Jadi kita punya 3 lapis verifikasi. Yang pertama kampus, kedua penegak hukum, dan kemudian forum resmi. Tambah satu lagi, sekarang ijazah itu sudah dipakai dalam proses politik berulang kali dan lolos verifikasi negara. Termasuk saat berpasangan dengan Pak Yusuf Kala sendiri. Nah, kalau semua itu sudah ada, lalu tuntutan tunjukkan ke publik itu sebenarnya apa? Kalau tujuannya hukum, harusnya sudah selesai. Tapi kalau tujuannya kepuasan publik, tidak akan pernah selesai. Ada satu lagi yang disinggung, soal biaya pengacara. Kenapa harus mahal? Kenapa tidak disederhanakan saja? Sekilas masuk akal. Tapi kita lihat dari sisi hukum. Dalam perkara ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar benar atau salah, tapi reputasi, nama baik. Dan itu dilindungi oleh hukum. Kalau seseorang merasa difitnah, dia berhak membela diri dengan cara terbaik yang dia bisa, termasuk menggunakan tim hukum. Dan iya, itu bisa mahal. Tapi mahalnya bukan masalah, karena yang dilindungi bukan sekedar dokumen, tapi kepercayaan publik. Menariknya, Yusuf Kala juga melakukan hal yang sama. Ketika namanya diseret, beliau tidak menjawab dengan opini. Beliau menjawab dengan hukum, melapor, menggunakan kuasa hukum. Artinya apa? Kalau reputasi diserang, jawabannya bukan menjelaskan ke semua orang, tapi menempuh jalur hukum. Disinilah titik pentingnya. Kalau logika itu berlaku untuk dirinya, harusnya juga berlaku untuk orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian lain. Roy Suryo menyatakan mendukung langkah Yusuf Kala, bahkan siap menjadi saksi. Dan lagi-lagi, menyatakan siap menjadi ahli. Di sini kita perlu hati-hati. Kalau sebagai saksi, itu bisa masuk akal. Sepanjang keterangannya menyangkut dirinya sendiri. Apa yang dia alami, apa yang diketahui langsung. Misalnya soal ada atau tidaknya aliran dana. Tapi ketika masuk ke posisi ahli, nah di sini mulai problematik. Karena dalam waktu yang sama, Roy juga punya posisi hukum dalam perkara lain yang terkait. Artinya apa? Ada potensi irisan kepentingan. Dan dalam hukum, posisi ini harus diuji secara ketat. Lebih jauh lagi, kalau keterangannya diarahkan untuk membuktikan keaslian ijazah, maka relevansinya juga harus dipertanyakan. Karena keaslian ijazah sudah diuji secara forensik oleh lembaga yang berwenang. Jadi yang harus dijaga di sini sederhana. Jangan sampai yang seharusnya pembuktian hukum bergeser menjadi pengulangan opini. Ada satu bagian yang justru menarik. Pernyataan Yusuf Kala sendiri bahwa Rismon disebut tidak membantah isi video, hanya membantah bahwa itu bukan dia yang membuat. Di sini kita harus berhenti sebentar kayaknya. Karena ini penting. Kalau benar videonya diduga bukan dibuat oleh Rismon,
Maka pertanyaannya sederhana. Laporan ini berdiri atas apa? Apakah pada isi videonya atau pada siapa yang membuat dan menyebarkannya? Karena dalam hukum itu dua hal yang berbeda. Kalau objeknya isi, maka harus dibuktikan apakah pernyataan itu benar atau fitnah. Tapi kalau objeknya video, maka yang diuji adalah apakah video itu autentik, apakah ada manipulasi, apakah ada unsur AI, dan siapa yang sebenarnya membuatnya. Disinilah menjadi menarik, karena dalam kasus seperti ini, yang paling menentukan justru forensik digital. Dan di titik ini, posisi Roy Suryo menjadi relevan. Dia menyatakan siap menjadi saksi, bahkan siap menjadi ahli. Dengan latar belakang yang sering dikaitkan dengan forensik digital, maka publik wajar bertanya, apakah aspek ini sudah dibahas secara memadai? Apakah sudah ada penjelasan video itu asli atau tidak? Dibuat oleh siapa? Atau ada manipulasi di dalamnya? Bukan untuk menyimpulkan, tapi untuk memastikan satu hal, bahwa proses hukum berjalan di atas bukti yang jelas, bukan asumsi. Sekarang kita naik satu level. Kenapa aparat penegak hukum masih terus mengembangkan perkara ini? Padahal dari sisi dokumen sudah jelas. Jawabannya kemungkinan ada di sini. Ada indikasi keterlibatan pihak lain yang muncul dalam proses penyidikan maupun dalam dinamika terakhir, termasuk ketika sempat muncul pendekatan restoratif justice, melibatkan nama-nama seperti Egy Sujana, Damai Lubis, dan Rismond Sianipar. Artinya apa? Perkara ini tidak berdiri sendiri. Bukan sekedar satu orang menuduh, tapi ada kemungkinan jejaring narasi yang perlu didalami. Jadi wajar kalau aparat tidak berhenti karena yang diperiksa bukan cuma ucapannya, tapi konstruksi di baliknya. Apakah ada koordinasi? Apakah ada motif? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Ini wilayah hukum dan ini sah untuk didalami. Di sisi lain, pihak Jokowi juga sudah merespon bahwa polemik ini dianggap berlarut-larut. Bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena jawabannya terus diabaikan. Proses hukum sudah berjalan, verifikasi sudah dilakukan. Semua di forum resmi, bukan di ruang opini. Artinya sederhana. Bukan Jokowi yang belum menjawab, tapi standar pertanyaannya yang terus berubah. Hari ini minta bukti, besok minta ditunjukkan lagi. Lusa minta diyakinkan ulang. Kalau seperti ini bukan dialog, ini pengulangan keraguan. Dan disinilah inti masalahnya. Secara hukum selesai, secara bukti jelas, secara institusi sudah bicara, tapi secara opini terus dihidupkan. Ini yang disebut manufacturing doubt. Bukan mencari kebenaran, tapi menjaga keraguan tetap hidup. Polanya sederhana. Bukti ada, diabaikan. Verifikasi ada, dianggap kurang. Standar digeser, diulang lagi. Dan akhirnya tidak akan pernah selesai. Bahayanya di mana? Kalau pembuktian tidak lagi selesai di institusi, tapi terus dipertontonkan ke publik, maka tidak ada yang benar-benar aman. Hari ini Jokowi, besok siapa saja. Jadi masuk akalnya di mana? Masuk akalnya sederhana. Kalau ada tuduhan, buktikan di forum hukum. Kalau ada dokumen, verifikasi oleh lembaga yang berwenang. Kalau sudah diverifikasi, ya selesai. Tapi kalau setelah itu masih diminta, tunjukkan lagi kepada publik, maka kita harus jujur. Ini bukan lagi mencari kebenaran. Ini menjaga keraguan. Dan negara hukum tidak boleh berjalan di atas keraguan yang sengaja dipelihara. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.